أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sampai dijelaskan orang-orang yang ikhlas itu tidak bisa digoda setan. Hatta jin dan manusia bersatu, kalau ada orang satu ikhlas, kamu suruh ngasih kejelekan kepadanya, dia akan mempan. Ya. Dan ilmu yang diajarkan paling tinggi oleh Rasulullah SAW adalah ini. Sampai dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana iblis berkata sendiri, bersumpah demi Rabbnya akan menyesatkan manusia. Iblis mengatakan apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Tidak akan bisa. Ya, sehingga keikhlasan ini yang bisa membuahkan keberhasilan dunia dan akhirat. Ya, sampai kemenangan, kejayaan, kemudian berbagai macam kebaikan itu bisa diraih dengan keikhlasan. Karena orang yang ikhlas itu tidak ada beban. Tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mau dipuji orang, mau dicemooh orang, mau ada yang ngaji, mau ada yang tidak. Niatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Betul-betul dia hidupnya mantap untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita akan melanjutkan di malam ini pelajaran kita, kitab yang kita pelajari yaitu kitab adab. Kemarin telah sampai kepada adab pendidikan anak-anak kita, adab tarbiyatul aulad. Yang ketiga yakni mengharapkan pahala di sisi Allah di dalam usaha kita mendidik anak, di dalam memberikan makan kepada mereka, harta yang kita infakkan, atau dalam segala apa yang kita curahkan untuk anak. Itu kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disebut-sebut. Kamu itu kalau enggak kasih saya makan, kamu sudah jadi apa? Nah, hati-hati gitu. Kamu kalau enggak saya didik seperti ini, hati-hati. Kamu akan jadi apa? Tapi apa? Apa yang kita lakukan dari usaha, dari harta yang kita infakkan itu adalah niatkan ikhlas ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin sekarang masih nakal, kita didik terus, lambat laun akan baik, bahkan besok jadi ulama, mungkin jadi kiai, jadi ustaz. Ya, karena apa? Kesabaran kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dijelaskan orang-orang yang ikhlas itu tidak bisa digoda setan. Hatta jin dan manusia bersatu, kalau ada orang satu ikhlas, kamu suruh ngasih kejelekan kepadanya, dia akan mempan. Ya. Dan ilmu yang diajarkan paling tinggi oleh Rasulullah SAW adalah ini. Sampai dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana iblis berkata sendiri, bersumpah demi Rabbnya akan menyesatkan manusia. Tapi iblis mengatakan apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Ya, sehingga keikhlasan ini yang bisa membuahkan keberhasilan dunia dan akhirat. Ya, sampai kemenangan, kejayaan, kemudian berbagai macam kebaikan itu bisa diraih dengan keikhlasan. Karena orang yang ikhlas itu tidak ada beban. Tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mau dipuji orang, mau dicemooh orang, mau ada yang ngaji, mau ada yang tidak. Niatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Betul-betul dia hidupnya mantap untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika kita menghidupi anak kita, memberikan nafkah, kemudian memberikan perhatian, ya usaha untuk memperbaiki anak-anak kita harus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ini tujuan hidup kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan
melainkan hanya untuk mengikhlaskan di atas agama yang lurus. Ya, dalam hadis dijelaskan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, segala sesuatu amal tergantung niatnya. Kalau dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diterima dengan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, dan seseorang dipahalai karena niatnya. Kalau dia niatnya karena Allah dan Rasulnya, akan dipahalai. Tapi kalau hijrahnya, apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan selain dari Allah dan Rasulnya, niatnya, maka apa? Niatnya untuk itu. Ini afidana azakumullah. Maka di dalam mendidik anak pun kita diwajibkan untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la budda lil insan min ayyabdula li auladihi. Yang demikian itu harus bagi para bapak dan para ibu untuk berkorban untuk anak-anaknya, ya. Wa ahli baiti min nafaqah, dan untuk anggota keluarganya dari infak, ya, dari apa yang kita infakkan, harta, pikiran, ya, kemudian berbagai macam usaha-usaha kita, yakni berupa harta, pikiran, waktu, dan sejenisnya. Fayan bagi an yahsina niyata fi dzalik. Kemudian maka seyogyanya dia apa? Memperbaiki niatnya dari hal yang demikian itu. Yaitu mengharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaq ya ar-rajul ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu shadaqatan." Karena ketika seseorang suami atau istri itu berinfak, menafkahi anak-anaknya suatu nafkah, ya, maka dia mengharapkan di sisi Allah itu pahala, maka baginya sedekah. Jadi setiap nafkah yang diberikan bapak kepada anaknya itu sedekah, dan itu dijelaskan dalam ya riwayat-riwayat yang lain, sedekah yang paling baik. Karena kewajiban kita adalah keluarga dulu, baru summal akroba wal akroba. Ya, sampai dijelaskan yang paling utama itu diantara yang kita perbaiki adalah ibu, ya, ummuka, baru abaka. Nah, ini dalam hal birrul walidain, berbakti pada orang tua. Summal akroba wal akroba. Kemudian orang yang dekat lagi, dan dekat lagi. Ya, kalau dalam pendidikan anak, maka apa? Anak kita utamakan, yakni untuk diinfaki, untuk diberikan sedekah, ya, dan itu semuanya dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin orang-orang yang tidak sadar nanti ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dihisab, kok saya punya sedekah, saya punya pahala banyak. Kenapa? Diantaranya dia ikhlas menginfakkan untuk keluarganya, untuk anaknya dan istrinya, ya. Ini afidana azakumullah. Maka yanbaghi lahu an yajtahid fil infaqi alaihim bima yahtajun. Seyogyanya bagi para suami ataupun istri untuk bersungguh-sungguh dalam menginfakkan kepada mereka anak-anak dari apa yang anak-anak butuhkan. La ifrat wala tafrid, tidak boleh berlebihan, tidak boleh berkurang-kurangan di dalam menginfakin, atau wala israf. Tidak boleh memberikan anak mungkin uang saku berlebihan, atau menginfakinya biar anak ini bahagia foya-foya dikuasai. Ini tidak boleh dalam Islam. Atau pelit-pelit, ya, dimintain aja, kalau tidak mintanya mungkin 100 kali nggak kan keluar pun yang keluar koin tok, kelending gitu misalnya. Ini juga nggak boleh, terlalu pelit, ya. Tapi diantara yang demikian itu, yaitu sedang-sedang saja, kadang diberi lumayan, kadang ditahan, seperti itu. Ini cara mendidik anak-anak kita, ya. Ini hafidina azamullah. Kemudian menghindari harta-harta yang haram.
menghindari harta-harta yang bukan hak kita. Insya Allah kalau kita lebih mau menahan, lebih selamat buat diri kita dan anak kita. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, dijelaskan dalam hadis, ketika kita meninggalkan suatu kejelekan karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lainnya. Dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah dari kejelekan, ini umum sifatnya ya. Syai'an di situ umum. Ima keharuman, kebid'ahan, kesyirikan, ya kemaksiatan, semuanya. Itu kalau dia tinggalkan karena Allah, nanti akan diganti pada waktunya dengan ganti yang lebih baik. Ya, termasuk dalam mendidik anak, dalam memberikan nafkah kepada anak. Misalnya ini nafkah yang haram, kita tinggalkan. Lusa, minggu depan atau berikutnya Allah akan ganti yang lebih baik. Dalam segala hal, pekerjaan, dalam segala hal, mungkin masalah pribadi, ya. Dari misalnya seorang wanita hijrah dari tidak berhijab kepada yang berhijab misalnya. Ini juga apa? Allah akan ganti yang lebih baik. Awalnya dia orang yang mungkin tidak tertutup, tapi dia niat karena Allah, meninggalkan kemaksiatan karena Allah, maka apa? Diganti lebih baik. Ada pekerjaan yang tidak syar'i misalnya di situ. Ya. Kemudian dia niat berusaha mencari pekerjaan yang syar'i, yang halal. Maka Allah insya Allah akan ganti lebih baik, sebagaimana janji di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nggak usah khawatir ketika kita semua berhijrah dari sesuatu yang jelek kepada yang lebih baik, yang lebih benar, lebih syar'i. Pasti Allah tidak akan kecewakan hamba-hamba yang mau berhijrah kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam menginfaki anak-anak kita. Tayyib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan yang sedikit ini, mudah-mudahan ke depan kita sambung bertahap. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ahabu amali ilallah ya azza wa jalla ma dama sahibu wa inqal. Amal yang disukai oleh Allah itu yang sedikit-sedikit tapi terus menerus. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, yang benar dari Allah, yang salah dari anak yang dhaif. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.